Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahidah Nurpah dari PGMI 3B. Memenuhi tugas middle test Filsafat Pendidikan Islam, dosen pengampu Mu'alim Ridatullah Asyabani, MAG. Judul materi saya, Pendidikan Masa Depan, sebuah pencarian model pendidikan. Pendidikan berasal dari kata didik, lalu kata ini mendapat awalan pe dan akhiran an sehingga menjadi pendidikan, yang artinya proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan atau proses perbuatan cara mendidik. Pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Sedangkan masa depan adalah waktu atau periode kehidupan yang akan kita miliki di waktu mendatang. Faktor-faktor pendukung pengembangan pendidikan masa depan. 4 pilar pendidikan sekarang dan masa depan yang dicanangkan oleh UNESCO perlu dikembangkan oleh lembaga pendidikan formal. Yang pertama, learning to know, belajar untuk mengetahui. Guru harus berfungsi sebagai fasilitator. Yang kedua, learning to do, belajar untuk melakukan sesuatu. Akan bisa berjalan jika sekolah memfasilitasi serta peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimilikinya serta bakat dan minatnya. Yang ketiga, learning to be, belajar untuk menjadi seseorang, mengacu pada pengembangan ranah afektif dan aspek etik peserta didik dalam pembentukan sikap dan kepribadiannya secara utuh. Yang keempat, learning to live together, belajar hidup bersama, mengacu pada pengembangan aspek sosial dan komunikasi. Ciri-ciri pengembangan pendidikan masa depan: yang pertama, peserta didik secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya. Yang kedua, peserta didik secara aktif terlibat di dalam mengelola pengetahuannya. Yang ketiga, penguasaan materi dan juga mengembangkan karakter peserta didik, lifelong learning. Yang keempat, penggunaan multimedia. Yang kelima, guru sebagai fasilitator, evaluasi dilakukan bersama dengan peserta didik. Yang keenam, terpadu dan keseimbangan. Yang ketujuh, menekankan pada pengembangan pengetahuan, kesalahan menunjukkan proses belajar dan dapat digunakan sebagai salah satu sumber belajar. Yang kedelapan, iklim yang tercipta lebih bersifat kolaboratif, suportif, dan kooperatif. 9, peserta didik dan guru belajar bersama dalam mengembangkan konsep dan keterampilannya. Yang ke-10, penekanan pada pencapaian target kompetensi dan keterampilan. Yang ke-11, pemanfaatan berbagai sumber belajar yang ada di sekitar. Implementasi pengembangan pendidikan masa depan. Yang pertama tuh sekolah masa depan. Pembagiannya, teknologi informasi dalam dunia pendidikan, pembelajaran pendidikan dan pengetahuan yang bersifat keterampilan khusus. Yang selanjutnya, sekolah yang direformasikan. Yang kedua, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kepala sekolah yang baik sangat besar sumbangannya terhadap sekolah yang efektif. Implementasi. Yang ketiga, guru masa depan. Ciri-ciri guru profesional masa depan yaitu memiliki landasan pengetahuan yang kuat berdasarkan kompetensi individual, memiliki sistem seleksi dan sertifikasi, dan mampu bekerja sama dan berkompetisi yang sehat dengan sejawat. Jadi, implementasi pengembangan pendidikan masa depan terbagi menjadi 3. Yang pertama, sekolah masa depan. Yang kedua, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Dan yang ketiga, guru masa depan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.